Sudah ya. Sorry. Ya. Udah apa, santai. Sudah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, rekan-rekan sekalian. Baiklah, di sini kita akan masih memaparkan hasil kerja kelompok kita siang tadi mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak mengenai MK pindah panas. Nah, sebelum itu, marilah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raihan Periliansa, NIM 0502 138 192 4071. Pembimbing akademik Pak Tritunggal. Silakan Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia dengan NIM 0502 1381 92 4064. Dan perkenalkan, nama saya Rika dan Panjaitan dengan NIM 0502 138 1924 062. Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan kami bahas dan juga soal-soalnya. Langsung saja. Untuk yang pertama, tugas diskusi kelompok yaitu 1. Sebuah kawat listrik berdiameter 2,2 mm dan panjangnya 10 meter dibungkus. Jadi ada kawat listrik. Jadi ini kawat listrik. Nah, ini diameternya yaitu 2,2 mm, sedangkan untuk panjangnya yaitu 10 meter. Nah, kawat ini dibungkus dengan rapat dengan penutup plastik setebal 1 mm yang konduktivitas termalnya adalah 0,15 watt per meter. Pengukuran kelistrikan menunjukkan bahwa arus 3 ampere melewati kabel yang tadi dan terjadi penurunan tegangan karena mungkin akibat dari lilitan plastik tersebut, yaitu sebesar 8 volt di sepanjang kabel tersebut. Jika kawat berinsulasi terkena media pada air, yaitu 30 derajat Celcius, dengan koefisien perpindahan panas H 24 watt per meter kuadrat dikali K. Nah, sekarang kita tentukan suhu pada pertemuan atau penempelan kawat dengan penutup plastik yang tadi. Dan juga dalam operasi steady state. Juga tentukan apakah mengandalkan ketebalan penutup plastik atau meningkatkan serta menurunkan suhu antar muka ini. Nah, bisa dilihat gambarnya mengenai kawat dan juga penutup plastik tersebut. Nah, di sini petunjuk dan juga soalnya. Yang pertama, nah di sini tuliskan dan gambarkan diagram tahanan termal plastik dan konveksi. Apakah disusun secara seri atau paralel? Nomor 2, hitunglah laju pindah panas berdasarkan arus listrik yang lewat pada penurunan voltase. Nah, nomor 3, hitung tahanan termal pindah panas konveksi dan pindah panas konduksi. Yang nomor 4, hitung tahanan termototal gunakan rumus. Yang keempat, hitunglah tahanan termototal. Sedangkan untuk yang kelima, gunakan rumus Q sama dengan delta T per R thermal untuk menghitung T1. Dan yang keenam, hitung radius kritis. Yang ketujuh, periksa apakah peningkatan ketebalan insulasi 2 kali lipat lebih besar atau kecil dari R kritis. Yang kedelapan, hitung kembali T1 menggunakan diameter insulasi 2 kali yang telah ada seperti yang diterangkan di kelas. Yang ke-9, selamat berdiskusi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai soal nomor 1 bagian 1, 2, dan 3. Nah, di sini kan yang nomor 1 itu dijelaskan, berikan gambaran mengenai kawat tersebut apakah rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, di sini kami telah menggambarkan dari diskusi kami untuk kawatnya dari T1 hingga tak terhingga. Di sini ada R plastik dan R konveksinya. Nah, dari diskusi kami yang kami dapat dari ini merupakan rangkaian seri.
terlihat pada gambar tersebut yang telah kami jelaskan. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 2, nah yang ditanya adalah Q. Q sama dengan W energi sama dengan volume dikali I. V dikali I maksudnya. Jadi Q sama dengan 8 volt dikali 13 ampere. Nah, Q sama dengan 104 watt. Jadi hasil dari nomor 2. Selanjutnya yang nomor 3. Nah, dari diameter yang diterangkan pada soal tersebut, yaitu diameternya awal mulanya 2,2 mm. Tapi kami rubah terlebih dahulu jadi ke meter. Jadi 2,2 mm ke meter sama dengan 0,0022 meter. Nah, R1-nya. Jadi untuk menentukan R1-nya D per 2. D sama dengan 2,2 per 2 sama dengan 1,1 mm. Kita ubah ke meter karena yang diameter awal ubah ke meter, jadi R2-nya kami ubah ke meter jadi 0,0011 meter. Nah, untuk R2-nya yang pertama tadi R1. Nah, ini yang untuk R2-nya sama dengan R2 per 1 mm. Sama dengan, jadi R2-nya tadi 1,1 mm ditambah 1 mm sama dengan 2,1 mm. Kita ubah ke meter jadi 0,021 meter. Nah, untuk mengetahui arus pada ini menggunakan rumus 2πr kuadrat dikali arus sama dengan 2pi dikali untuk R2-nya tadi yaitu 0,021 meter setelah ubah jadi meter. Nah, dikali untuk arusnya itu 10 meter panjangnya sama dengan 0,312 meter kuadrat. Nah, untuk mengetahui R konveksinya yaitu menggunakan rumus 1 per H A kuadrat yang hasil yang telah kita ketahui tadi. Jadi 1 per H yaitu 24 watt per meter kuadrat dikali K dikali A2 dikali A2 yang kita dapat tadi yaitu 0,312 meter kuadrat. Jadi hasilnya 1,21 per 2,168 derajat Celcius per watt. Dijadikan desimal hasilnya yaitu 0,3156 derajat Celcius per watt. Nah, selanjutnya kita mencari R konduksinya yaitu ln R2 per R1 dibagi 2pi K I. 2pi K dikali I. Jadi ln R2 per R1. R2-nya tadi yang kita dapat yaitu 2,1 dibagi R1-nya tadi kita dapat 1,1 mm. Jadi dibagi 2pi dikali 0,15 M dikali K dikali 10 meter. Jadi hasil dari ln 2,1 dibagi 1,1 tadi yaitu ln 1,9 dibagi, jadi hasil dari perkalian yang 2pi dikali 0,15 MK dikali 10 meter yaitu 9,428. Jadi hasilnya yaitu untuk ln 1,9 yaitu 0,641 per 9,428. Jadi hasil yang kami dapati untuk R konduksinya yaitu 0,0680 derajat Celcius per watt. Nah, sekian dari saya yang menjelaskan nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Riki Ardianto Panjaitan. Pada Riki Ardianto Panjaitan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Rehan telah memberi waktu kepada saya untuk menjelaskan pemateri kita. Jadi kali ini saya akan melanjutkan soal nomor 4 dan nomor 5.
Oke, untuk soal nomor 4. Jadi di sini soalnya ialah yang pertama, hitung tahanan thermal total. Yang kedua, gunakan rumus Q sama dengan delta T per R thermal untuk menghitung T1. Yang ketiga ialah hitung radiatus kritis. Pada jawaban nomor 4 ialah R total sama dengan R konveksi ditambah R konduksi sama dengan 0,315 derajat Celcius. Sama dengan 0,3156 derajat Celcius ditambah 0,0680 derajat Celcius sama dengan 0,3836 derajat Celcius. Untuk jawaban soal nomor 5 ialah Q sama dengan delta T per R thermal sama dengan T1 dikurang T tak terhingga per R total. T1 sama dengan Jadi saya ulang untuk nomor 5. Pada jawabannya ialah Q sama dengan delta T per R thermal sama dengan T1 dikurang T tak terhingga per R total. Pernyataan T1 ialah T1 sama dengan T tak terhingga ditambah Q R total, Q dikali R total. T1 sama dengan 30 derajat Celcius ditambah 140 W dikali 0,3836 derajat Celcius per W. Yang jumlahnya ialah 30 C ditambah 39,8994 derajat Celcius. Hasilnya sama dengan 69,8944 derajat Celcius.
dengan penjumlahan sama dengan 70 derajat Celcius. Untuk nomor 6, jawabannya ialah R kritis sama dengan K per H sama dengan 0,15 W per M dikali K per 24 W M kuadrat dikali sama dengan 0,00625 M sama dengan 6,25 mm. Sekian pernyataan dari soal dan jawaban diskusi kita. Selanjutnya saya alihkan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin raihannya lagi gangguan, tidak ada suara. Ya, mungkin untuk Saudara Putri bisa melanjutkan. Ya, langsung saja saya lanjutkan ya. Untuk soal nomor 7, 8. Nomor 7. Periksa apakah peningkatan ketebalan insulasi 2 kali lipat lebih besar atau lebih kecil dari R kritis. Sedangkan nomor 8, hitung kembali T1 menggunakan insulasi 2 kali yang telah ada seperti yang diterangkan di kelas. Baiklah, saya jawab dulu nomor 7. Ketebalan insulasi 2 kali lipat lebih kecil dari radius kritis. Ketebalan insulasi 2 kali lipat bernilai 3,1 mm, sedangkan radius kritis bernilai 6,25 mm. Maka ketebalan insulasi 2 kali lipat lebih kecil dari radius kita. Untuk nomor 8, saya akan pindah ke screen-nya ke unit 10. Oke. Untuk nomor 8, diketahuinya itu R2 itu sama dengan 2,1 mm ditambah 1,1 mm menjadi 3,1 mm. 3,1 mm ini dijadikan meter menjadi 0,0031 m. Selanjutnya, kita mencari R konveksi. R konveksi sama dengan itu 1 per H dikali A2. Selain saja 1 per hanya tadi diketahui
24 W per M kuadrat kali K. Untuk A2-nya 2V dikali 0,0031 meter dikali 10 meter. Sudah, kita selesaikan. 4,4,9,4,287 derajat Celcius per W menjadi hasilnya 0,2 maaf 0,2138 derajat Celcius per W. Selanjutnya, kita mencari R konduksinya. R konduksi sama dengan ln dikali R2 per R1 per 2V kali 1. Dimasukkan ln 3,1 per 1,1 dibagi 2V dikali 0,15 W per MK dikali 10 M. Dapat hasilnya ln yang 3,1 dibagi 1,1 2,81. Yang di bawah hasilnya 9,428 57 14286. Dapat hasilnya itu 0,1098 derajat Celcius per W. Selanjutnya kita
mencari R total. R total itu kita singkat saja, sama dengan R konveksi ditambah R konduksi. Selanjutnya, tadi diketahui R konveksi itu 0,2138 derajat Celcius per W, 0,2138 derajat Celcius per W ditambah nilai koordinat konduksi nol koma 1098 derajat Celcius per W. Dapatlah hasil 0,3236 derajat Celcius per W. Selanjutnya untuk T1 sama dengan T tak hingga ditambah I dikali R total. Dapatlah T tak hingganya itu 30 derajat ditambah Q itu 104 W dikali R totalnya tadi ini 0,3236 C derajat Celcius per W didapat hasil 63 dapat hasil 63,6544 derajat Celcius bisa dijadikan 63,7. 63,7 derajat Celcius. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya atau meminta penjelasan ulang, dipersilakan.
Jadi ini selanjutnya Nah, ini benar-benar. Ini yang untuk soal yang nomor 1 ke 8 Put. Yang hitung kembali yang bagian T1. Nah, pas kita jelasin kemarin tuh yang siang tadi tuh. Nah, aku tuh ada yang tidak ngerti Put. Nah, baca jelas tidak? Jelas ulang. Untuk nomor 8 ya, ya. Nanti yang nomor 8 Put. Ntar saya screen dulu. Oke. Tulisan tadi. Jadi nomor 8 tadi itu diketahui R2 itu sama dengan 2,1 mm ditambah 1,1 mm. Jadi hasilnya itu 3,1 mm. Namun kita rubah menjadi menjadi meter, hasilnya 0,0031 meter. Setelah itu kita mencari R konveksi. Rumus R konveksi itu 1 per H dikali A2. Mendapat hasil 1 per H-nya tadi 24 W kali M kuadrat dikali K. Untuk A2-nya itu 2Pi dikali R2 tadi yang sudah diketahui 0,0031 meter dikali 10 meter. Mendapat hasil 1 per 4,6765714287 derajat Celcius per W. Kita bagi hasilnya 0,2138 derajat Celcius per W. Untuk selanjutnya, kita mencari air konduksi. Air konduksi itu rumusnya ln kali R kuadrat per R1 per 2Pi dikali K1. Dapat hasilnya ln dikali 3,1 per 1,1. Untuk bawah 2Pi dikali 0,51 W per MK dikali 10 M. Setelah kita bagi hasilnya itu ln 2,81 per 9,4285714,286. Dapatlah hasil itu 0,1098 derajat Celcius per W. Ini untuk derajat Celcius per W. Ini per W. Setelah dapat, kita kemudian mencari R total. RT ini Putri buat R total sama dengan R konveksi ditambah R konduksi. Jadi R konveksi tadi kan udah ketemu. Hasilnya 0,2138 derajat Celcius per W. Sudah ketemu. Dan R konduksinya ini 0,1098 derajat Celcius per W. Ditambah hasilnya 0,32336 derajat Celcius per W. Setelah kita mencari R total, kemudian kita baru mencari T1. Rumus T1 ini T tak hingga ditambah Q dikali R total. Biar jelas, kita rubah
biar tulisannya jelas. Q dikali R total R total itu hasil dicarinya 30 derajat untuk T tak hingga, ditambah Q-nya itu 104 W, untuk R totalnya 0,3236 derajat Celcius per W. Ini tadi yang diketahui. Udah mencari R total dengan ditambahnya R konveksi ditambah R konduksi. Setelah itu kita dapat hasil 63,6944 derajat Celcius. Kemudian dibulatkan menjadi 63, derajat Celcius. Untuk penjelasan ini, untuk mencari R kuadrat itu untuk menemukan R konveksi dan R konduksi. Jadi kita harus cari R kuadrat dulu untuk mencari R konveksi sama konduksi. Sehingga kita bisa mencari R total untuk menemukan T1-nya. Karena R total itu R konveksi ditambah R konduksi. Dapatlah hasil dari R total. Lalu untuk T1 itu T tak hingga ditambah Q dikali R total. Jadi berpengaruh untuk mencari R konveksi dan konduksinya. Mungkin itu penjelasannya, Raihan. Apakah sudah jelas? Baik Put, terima kasih atas penjelasannya. Sudah merinci sedemikian rupa agar dapat dipahami. Untuk teman-teman mungkin lebih baik untuk dicatat kembali biar lebih memperjelas. Oke Put, tunggu ya Put.
Put, bisa diturunkan lagi tidak, Put? Oh iya, tunggu bentar. Oke. Ini? Sampai bawah, sampai habis, Put. Nah, ini ya. Nah. Baiklah, Put. Sudah, Put. Mungkin langsung balik ke aku, Put, ya, selaku moderator. Nah, baiklah, teman-teman sekalian. Sampai di sini hasil pemaparan diskusi yang telah kita lakukan. Saya selaku moderator, lebih dan kurangnya saya minta maaf pada Allah, saya mohon pun. Terima kasih, semoga hasilnya memuaskan. Semangat terus, tetap jaga diri di kondisi pandemi seperti ini. Baiklah, saya akhiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.